Mbak Ila pernah nanya langsung nggak ke Mbak Reni untuk konfirmasi bener nggak kamu ngomongin ini ke saya? Pernah nggak? Saya nggak pernah ngomongin karena apa? Takut kesinggung apa gimana? Oke, sekarang kan udah ada di sini semua dua-duanya. Mbak Reni bener pernah ngomong gitu ke tetangganya? Seingat Mbak Reni. Saya tuh nggak pernah kamu bilang kamu. Alah, lu jangan ngelak lu jadi orang lu. Siapa buktinya? Jangan ngelak aja lu. Ajak orang itu ke saya. Menurut kamu gimana, Roy? Yang denger aja capek ya, apalagi dianya. Oh, kamu harus ada duduk di sini biar kedengar. Waduh. Lebih capek lagi nahan. Apa? Nahan diomongin terus, lebih capek. Mereka kan lebih tahu. Tolong bilangin sama orang ini, ya, biar jangan ngomongin orang terus, jangan nuduh-nuduh orang sembarangan. Bilangin. Kok ini mana kebalikannya sih? Kan saya bilang kamu yang bilang anak saya haram. Sejak kapan gua ngomong anak lu haram? Gua nggak pernah ngomong anak lu haram. Kamu bilang? Enggak. Sebentar ya, sebentar. Kan Mbak Reni datang ke sini karena katanya ada yang gosipin. Iya. Ya, ada yang ngomongin. Tetangganya itu maksudnya adalah Mbak Ila ini. Iya, saya Yang dimaksud. maksudnya ini. Mbak Reni dengar dari siapa? Dari ibu yang nomor rumah 5 dari rumah saya, dia bilang kayak gitu. Jadi Nomor 5 maksudnya rumahnya. tetangga yang Iya, lain. tetangga yang nomor Oh, 5. oke. Makanya Mbak Reni ini ngajak Mbak Ila ini supaya bisa klarifikasi gitu. Iya, saya ingin kejelasannya. Berarti selama ini lu nuduh gua ya? Lu tuh diem cuma di depan gua doang. Lu tuh diemnya cuma di depan gua doang. Tapi lu kalau udah keluar rumah, lu ngomongin gua. Monyet. Siapa yang ngomongin lu? Ini kebakar banget emosinya ya. Gila. Iya. Mbak Ila ya. Iya, Gila. orang kalau udah Banyak emosi. yang lihat loh malah kamu kayak gini. Ya justru saya udah dibikin malu sama dia, udah dibawa ke sini. Tapi Saya bisa- niatnya cuma ngantar dia doang nih sama bener lu, ha? Gila. Lu ngomong apa? Duduk dulu, baik-baik dulu, duduk dulu. Gila, coba Reni. istighfar dulu. Sabar, Ini Mbak Ila yang susah mencari emosi. Coba tenang dulu biar kan kita punya penerawang. Iya, betul. Iya. Yan, kita selesain ya. Mbak Ila, Soalnya Mbak Ila juga tenaganya kuat udah banget. capek juga kan dengar omongan ini itu. Iya kan? Capek, saya udah capek banget, udah kesel banget. Oke, kalau gitu kita cari jalan keluarnya. Semuanya harus selesai malam ini ya. Ya, setuju ya? Kita cari jalan keluarnya ya. Oke? Saya tetap belum bisa nerima dia. Iya. Saya belum bisa maafin dia. Iya, paling enggak supaya nggak ada omongan di luar sana lagi. Ya. Gini. Oke, kita dengerin dulu. Tadi udah dengerin Mbak Reni ngomong apa. Sekarang Mbak Ila bisa ngomong baik-baik ya. Apa yang mau disampaikan sebenarnya? Tapi bicara baik-baik. Saya minta bicara baik-baik. Saya itu nggak pernah sebenarnya ngomongin dia. Yang ada tuh dia yang ngomongin saya. Kamu pernah lihat buktinya? Apa dengar? Pernah kalau lagi ngerumpi. Tapi setiap kita misalkan ada saya ngobrol sama tetangga. Misalkan dia nih, lihat saya ngobrol sama tetangga. Dia pergi. Ya kan? Nggak mau gabung gitu. Tapi di saat saya nggak ada, dia ke situ. Dia apa ngomongnya? Dia tadi ngomongin apaan? Dia tadi ngomongin gua ya? Coba. Tetangga saya suka ngadu sama saya. Dia tuh habis belanja dapat duit dari mana? Sakit nggak coba digituin, tapi kita nahan diri. Coba. Kalau saya jadi diri saya sendiri dan jadi kamu sih, saya sih cuek ya. Maksudnya mau Ya, karena dibi- enggak gitu Karena ya. enggak. Kalau enggak sih emang nggak perlu Nggak ditanggepin. perlu tanggepin. Jadi ketahuan nih kalau misalnya yang meledak-ledak malah yang lebih salah. Ini kalau malah dia malah lebih kelihatan lebih wise. Jadinya kayak gitu image-nya. Jadi image-nya orang, maaf ya. Balikan Jadi fakta nyalain gitu. kamu karena kamu emosinya nggak bisa Nggak bisa ditahan. tahan. Ya karena udah lebih sakit, Kak. Saya itu diomongin terus sama dia, gimana nggak mau meledak emosi saya, coba. Tapi Reni sendiri gimana? Sebenarnya maaf ya, kalau boleh ini memang pernah nggak? Maksudnya ini kan bulan Ramadan ya. Kalau misalnya memang ada salah, apa salahnya ya maaf-maafan aja. Jadi biar clear. Saya nggak pernah dia ngatain dia. Nggak pernah gosipin ke ibu-ibu itu. Benar. Pernah nggak? Atau misalnya karena emosi anaknya dibilang gitu akhirnya balik ngatain.
Nggak tanpa pernah. sadar Kepancing loh. gitu? Nggak pernah saya Nggak pernah? pancing seperti itu. Bener nggak pernah? Bener. Mbak Reni pernah nggak melakukan seperti apa yang dicurigai sama Mbak Reni? Mbak Ila pernah? Saya itu nggak pernah. Saya orang kampung Ketawuput. Saya itu orangnya diem kalau di rumah. Jadi nggak pernah ngomongin Nggak apapun? pernah. Saya pulang kerja di rumah, beres-beres rumah. Selesai tidur, berangkat lagi kerja. Mana ada waktu buat ngomongin dia. Berarti ada orang yang adu domba kalian berdua dong? Bisa. Ngomong kesini begini, ngomong kesana begitu. Tapi emang dia itu sebenarnya itu benci banget sama saya. Kata siapa? Buktinya apa saya Kayak bicara orang kamu? iri. Gua Iya, belajar lu apa saya iri. iri? Loh, dia juga ngerasa yang sama. Mbak Reni Iya. juga ngerasa yang sama. Karena saya kerja malam, waktu katanya anak saya haram. Betul bilang anak haram. Nggak pernah. Nggak pernah dari mana? Sampai anak saya bilang, Ah, lu malah dengerin anak kecil. ya kan anak kecil nggak ada bohongnya. Anak kecil itu jujur. Enggak, ini kan Anaknya sebenarnya hebat. masalahnya jelas sama-sama Ya anak ini saya dikatain anak haram. nggak seperti yang dituduhkan intinya. Lu tuh jangan ngomong ngatain anak. Udah minum dulu. Ila minum dulu. Minum dulu nih. Bayar sampai pusing. Iya. Saya nggak terima kak. Saya tuh nggak pernah ngerasa kalau saya ngomong anak dia tuh anak haram. Saya nggak pernah ngerasa. Hah? Iya berat. Dia diem nggak taunya dia kayak begitu sama saya. Hah? Kamu kok ngomong kayak gitu seperti saya, ha? Sini lu kalau mau berani sini lu samperin gua sini, hah? Hah? Jangan. Sini lu samperin gua, lu ngomong tuh dari kemarin seharusnya lu ngomong sama gua. Dah. Nggak usah gua jadi pendamping lu di sini, ngapain gua? Lihat aja Udah gini tuh deh. dia kayak Gini gitu. deh. Ini Gua tuh maafin lu ya. Bukan. Awas lu ya. Gua gak bakal maafin lu. Mau nggak takut? Ini kena nggak? nggak kena ya. Kena apanya? Nggak kena kan? Kena ya? Enggak. Kurang ajar dong lu, gak tau diri lu, hah? Gak tau diri lu jadi orang lu. Udah gua bela-belain, lu malah kayak gitu lu sama gua. Lu sini, kalau emang lu berani ke gua, lu nyamperin gua. Aduh, Mbak. Gimana Nggak, tuh tapi ya? Mbak Reni satu hal mungkin yang bisa digarisbawahi bahwa kecurigaannya itu tidak terbukti. Mbak Ila nggak pernah ngomongin seperti yang dipikirin Mbak Reni. Soalnya dia emosi banget sih. Ya. Iya, dia merasa Merasa dipermalukan karena gue nggak bikin gitu, gue nggak ngomongin kok, malah yang gue denger lo ngomongin gue. Gitu. Jadi ya ini berarti Mbak salah sangka. Ya sama. Karena kan nggak, maksudnya waktu dia ngomongin maksudnya nggak lihat dengan mata kepala sendiri ya. Cuman dengar. Karena si ini ngomong gitu. Memang itu bahaya sih. Iya sih. Heeh, Kemakan bahaya. omongan Heeh. akhirnya sulit. Iya. Ya kalau dia memang nggak merasa saya omongin, kenapa dia mesti marah? Ya mungkin karena saking Merasa enggaknya kali ya. dipermalukan. Mungkin kalau Iya. positifnya gitu kali ya, Roy. Iya. Emang enggak, gue nggak ngelakuin itu, jadi dia marah. Kesel. Tapi sih kalau menurut opini saya si Ayla ya tadi ya. Ila. Ila Ila. tadi tuh memang nggak patut dicontoh sih. Oh iya, kalau sikapnya sih Kalau emang sikapnya ya enggak. Karena ketahuan banget dari cara gestur ngomong, intonasi, segala macam dia bukan tipe orang yang bisa saya percaya atau orang baik gitu. dan pendendam sih Dan kayaknya. pendendam gitu loh. Dan kalau dari warna auranya kamu lihatnya gimana sebenarnya orang? Iya kayak meledak-ledak merah api segala macam bla bla bla. Dia sampai matanya juga berair. Iya. Jadi aku ngerasa kalau memang Terus kenceng Iya, ininya. badannya nggak bisa ditahan. Wah gitu. Masih tinggi. sebenarnya aku boleh nanya nggak sih esensi kalau diomongin orang atau haters gitu, sebenarnya kan kita bisa memilih untuk cuek atau kita cuek atau kita perhatiin, bukan? Iya, Kita punya kapasitas kan untuk memilih betul. apa yang akan hari ini kita akan melewati hari yang bahagia atau tidak dengan membaca sosial media. Kita bisa memilih, bukan? Iya, Apa betul. yang kita mau.
Apalagi kalau misalnya omongan yang gak enak ya pilihannya selesaikan atau abaikan, sesimpel itu sih. Iya benar. Mau diselesaikan, selesaikan baik-baik. Kalau nggak bisa, abaikan. Udah. Iya. Sebenarnya kalau mau nikmat ya, Iya. kan kita mau tidur nyenyak. Iya. Tidur enak, lebih enteng gitu. Tapi mungkin karena anaknya juga Iya, dia diomongin kan. Jadi mungkin malu. karena posisi anak nggak sampai nggak sekolah loh Roy. Iya. malu. Karena malu. dia dikatain. Anak kan nggak bisa dipaksa ya. Iya, benar. Perempuan lagi anaknya, sensitif kan. Kasihan. Iya bener, teman-teman tuh, teman-teman Iya. sekolah kan biasanya Anak zaman ngomongnya sekarang juga kan begitu. tinggal lepas gitu aja. Dan mungkin disisihkan ya, sempat Iya, disisihkan dari teman-temannya, teman-temannya. dikucilin. Sampai kayak gitu. Iya. Kan saya kasihan juga lihat anak saya kayak gitu ya. Nggak, tapi tadi Mbak Reni udah denger sendiri dari Mbak Ila kalau dia nggak pernah ngomong seperti yang dipikirin Mbak Reni, gimana tanggapannya? Ya, kalau memang dia nggak pernah ngomong, kenapa dia mesti emosi kayak gitu? Ya Saya oke, pengen kebenarannya. ini maafin aja. dulu emosinya, maafin dulu marah-marahnya. Tapi yang jelas dia nggak pernah ngomongin seperti yang Mbak Reni pikir. Ya saya sih masih sanksi juga sih, Mas. Jadi nggak Sanksi, percaya iya. sama apa yang dia omongin. Iya. Walaupun dia Karena- ngomong di depan orang banyak Iya, seperti karena ini. kan imbasnya ke anak saya gitu. Dia Tapi ngomong kayak gitu. yakin banget ya kalau misalnya memang Saya yakin dia. sih dia ngomong kayak seperti itu. Tapi nggak pernah ngelihat dia ngomong. Maksudnya menyaksikan dia ngomong pernah Ya, nggak? saya nggak pernah lihat. Cuman ya anak saya kan dengar dari mulut dia sendiri. Anak saya. Oh, jadi yang menyaksikan tuh anak. Ya udah, ini mudah-mudahan sih ya setelah ini ya, setelah mendengar tadi baiknya sih ya namanya tetangga kan ada Pak RT atau Pak Iya. RW gitu ya, bisa dilibatin Iya. untuk bisa menjaga kerukunan. Tapi mungkin yang TRW juga Lingkungan kalau yang- Ya, kondisi. saya takut juga kalau dia emosi kayak gitu, ya. marah-marah mulu gitu ya. Iya, yang penting niatnya udah baik. Mbak Reni datang ke sini dengan tujuan Iya. untuk menyelesaikan semuanya, itu udah satu langkah udah. baik. Betul, Satu. betul. Jadi nerima apapun yang terjadi ya, yang penting damai lah ya. Damai. Ya, kami harap setelah ini bisa diselesaikan baik-baik ya. Tapi yang jelas Mbak Reni udah bisa dengar langsung dari omongan yang dicurigai. Mudah-mudahan agak lebih sedikit lega. Dan sekarang bagaimana ngeberesin yang udah sempat rusak nih, termasuk omongan teman-teman sekolah anaknya. Iya. Ya, Saya usahakan. Roy ada yang mau disampaikan? Nggak ada. Oke. Cukup elus dada aja, sabar dan nggak usah peduli kalau orang ngomong apa. Baik, Gitu. terima kasih ya Mbak Reni. Makasih, Mas. Kami harap yang terbaik, salam buat anak-anaknya dan suaminya. Iya, salam ya. Ya, selamat malam. Malam, Mas. Silakan. Hal yang paling berbahaya di dunia ini bukan pisau yang tajam, melainkan lisan Anda sendiri. Kalau dilihat tetangga seperti ini, kayaknya memang harus ada yang datang sih dari tim menembus mata batin ya ke rumah mereka untuk menyelesaikan, paling nggak untuk Iya. memberi nasihat lah yang mau yang bisa didengerin gitu. Iya, Roy. mudah-mudahan kan ini juga ditonton ya Iya. sama tetangga apa. Jadi Iya. ada malunya lah ya kan, Iya, mudah-mudahan sampai segininya gitu. Karena perkembangan anaknya sebenarnya kasihan. Iya. Betul. Ada korban ya. Ya, jadi Ada korban, korban, anaknya. Menurut kamu gimana, Roy? Iya, harus diselesaikan sih. Beneran kita harus melakukan sebuah penelusuran mungkin Iya, untuk datang ke tempat datang mereka ke ya. tempat mereka untuk menyelesaikan dengan baik-baik. Karena di sini tadi dia juga masih emosi ya ilahnya. Pasti. Nggak Takutnya bisa malah diajak lebih apa ya, tambah masalahnya. tambah. Baik, kalau begitu setelah ini tim menembus mata batin akan mendatangi tempat partisipan kita, Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali bersama saya Ustadz Roma. Kali ini kita akan menuju kediaman Ibu Reni untuk menyelesaikan permasalahan antara Ibu Reni dan Ibu Dia. Mudah-mudahan insya Allah kita akan mendapatkan solusi yang terbaik untuk mereka. Pemirsa, sepertinya kita sudah akan sampai ke kediaman Ibu Reni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas Azam,
Ya, Pak Ustadz? Sepertinya nggak ada orang di dalam. Iya, Pak Ustadz. Terus gimana? Apa yang kita lakukan? Baiknya kita tunggu ya, Pak Ustadz. Kita tunggu. Sini, Pak Ustadz. Sekarang tunggu ya, Pak. Nggak tahu nih, sepi banget ya. Nggak ada orang. Ada Antv Pak Ustadz. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Pak. Saya Ustadz Roma, Ibu. Ya. Ini Pak, saya mau kasih tahu Mbak Bapak, tetangga saya Bu Lia itu suka gosipin saya, Pak. Apa nggak sebaiknya kita bicara dalam? Nanti dulu, Pak. Tinggal sebentar. Ya, makasih Mas Azam ya. Nanti dulu, Pak. Sekarang kan jam-jam segini kan biasanya mereka pada gosip. Di mana? Di rumahnya, itu yang di rumah si Ibu Lia. Terus Kalau untuk buktinya, biar kita sampein ke rumahnya ya, Pak ya. sekarang? Iya. Tapi Kan Ibu biar janji. bukti buat Pak Ustadz. Tapi Ibu supaya saya janji, juga bohong Ibu gitu, jangan Pak. emosi, tahan emosi Ibu. Iya, Kita iya, kan saya- mau klarifikasi masalah, bukan cari masalah. Ya saya janji nggak emosi. Lebih baik kita Baik. kesana ya, Pak. Yuk, Baik, yuk, yuk, Pak. silakan, silakan Ibu. Yuk, Pak Ustadz. Sebulan, Iya, Ustadz. Ibu sabar dulu, sabar, tenang, jangan emosi, jangan emosi. Tuh kan, Pak Ustadz lagi dengerin saya tuh kan. Coba, beneran nggak? Tuh dengerin. Tuh dengerin. Dia gosipin saya, Pak Ustadz. Coba dengerin dulu. Tuh, Pak Jangan Ustadz. emosi dulu, jangan itu emosi tuh, dulu. apa lagi tuh si Reni tuh? Dia nyebutin nama saya, Pak Ustadz. Tuh denger. Ya udah, sekarang gini. Sekarang kita pulang. Biar Ibu tenang. Biar Ibu tenang, lebih baik kita pulang. Sebentar, Pak Ustadz. Sebentar, Pak Ustadz. Ibu mau ngapain lagi? Ibu, astagfirullah, Ibu ngapain, Bu? Ibu, apa yang Ibu lakuin itu? Bu, buat apa? Mau kemana? Bu, sabar. Bu, tunggu, Bu. Bu, sabar. Bu, Pak Ustadz. Ibu nggak boleh seperti itu. Sama tetangga nggak boleh berperilaku seperti itu. Agama kita melarang, Ibu. Lu ngapain? Lu ngelempar telur ya? Ya, ngapain telur? Ngapain lu ngelemparin telur di depan rumah? Siapa yang mencari telur? Stop. Ibu Reni duduk. Ibu duduk. Ibu duduk. Ibu tenang. Ibu duduk dulu. Ibu duduk. Ibu siapa namanya? Ibu Lia. Ibu Lia. Coba duduk. Ibu juga. Coba tenang. Coba tenang. Sebentar. Iya, ini saya akan menyelesaikan masalahnya. Cuma tenang. Coba Ibu cerita apa masalahnya? Dia tuh ngatain anak saya, anak. Kamu Bentar, tuh Ibu. tukang rumpin. Ibu Kamu sabar dulu, sebenarnya sabar ngatain dulu. saya. Saya ngatain. Sudah tenang. Ada wajah ibu. Sudah. Istighfar. Satu-satu ngomongnya. Kalau begini masalahnya nggak akan selesai. Saya kan kesini untuk menyelesaikan masalah. Coba cerita ke saya. Dia itu cerita anak saya, anak. Selama ini lu kan ngumpet-ngumpetin. Selama ini lu nggak pernah bilang kan sama anak lu. Sejak kapan saya lahir anak? Udah. Jangan macam-macam. Sabar, tenang. Biarkan saya bicara sekarang. Ibu dengerin omongan saya. Ibu dengerin omongan saya. Dalam kehidupan bertetangga itu mempunyai hak satu sama lain. Saudara paling dekat adalah tetangga kita. Assalamualaikum. Salam. Lisa, kamu dari mana? Bu, apa-apaan ini semua, Bu? Pak Ustadz, lihat anak perempuan anak saya. Ibu Pak sabar. Ustadz. Ibu sabar. Lisa, kamu dari mana? Itu makanan buat siapa? Tuh Pak Ustadz, saya benci kelakuan anak saya gitu Pak Ustadz. Nggak bisa dibilangin. Tapi ibu harus sabar. Ibu juga jangan kepancing emosi. Iya, itu gimana saya Pak Ustadz? Lisa, kamu mau kemana? Ibu nggak usah nanya-nanya. Mau kemana? Lisa, ini ibumu. Astagfirullahaladzim. Udah, bukan urusan Ibu. Tuh kan Pak Ustadz, lihat anak saya nggak bisa dibilangin. Ya udah, ibu sabar. Jangan emosi. Ayo kita ikutin Pak. Kemana dia perginya? Tuh kan Pak Ustadz, pasti dia ketemu pacarnya Pak Ustadz. Iya, kita akan coba lihat nanti Bu. Kita ikutin dulu dari belakang, bener nggak? Jangan sampai kita berprasangka tidak baik. Ustadz, saya sebenarnya capek ngadapin anak saya sering pulang malam-malam. Iya, cuman ibu harus sabar. Anak itu kan karakternya berbeda-beda. Ya, agama kita mengajarkan dalam Quran, Allah katakan,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qulu qaulan sadida. Dan berkatalah kalian dengan perkataan yang lemah lembut. Maka nanti anak ibu juga insya Allah akan diberikan tutur kata yang lemah lembut ketika itu sudah dimulai dari diri ibu. Bu, maaf sebelumnya. Ini untuk menjaga identitas ibu, tolong maskernya dipakai dulu. Ah ribut ya pakai masker. Itu anak saya tuh. Ibu, ya sabar. Pak Ustadz, ayo kita gerbek Pak Ustadz. Ayo, tapi ibu sabar. Ibu sabar. Bisa? Ibu. Siapa yang kayak gitu? Pak Ustadz, lihat ke kepala Ibu saya. ngapain di sini? Iya, Ibu sabar, Ibu sabar. Lisa. Lisa, ngapain kamu dengan laki-laki itu? Lisa udah tahu semuanya, Bu. Lisa itu anak haram kan? Siapa bilang kamu si anak haram? Itu bukan suami saya. Ibu. Ibu udah bohongin Lisa. Pak, lihat tuh Pak. Pak Ustadz, Ibu sampai ini udah bohongin Lisa. Ibu, Mbak, Bapak, ayo kita selesaikan baik-baik. Kita duduk dulu. Ini kan Bapak Lisa. Iya, Mbak, duduk. Siapa bilang? Kamu tuh anak saya. Ayo, kita selesaikan baik-baik. Kita selesaikan baik-baik. Ibu duduk. Ibu sabar. Aduh, gimana saya nggak emosi Pak? Dia itu bukan suami saya. Dia ngaku-ngaku suami saya. Ibu udah nggak bisa ngelak lagi. Dari mana anak ibu tahu kalau ini bukan suami ibu? Iya, Ibu harusnya ngaku. Dia itu bukan suami saya. Kamu tuh anak ibu, dia udah nggak ada, udah meninggal. Bapak, mohon maaf saya tanya. Ibu, ini benar istri Bapak? Dia itu benar istri saya. Tapi kami belum menikah. Astagfirullahaladzim.